Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bab 2 bagian B perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, mengenai materi atau pembahasan, diantaranya kita akan mengetahui mengapa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diamandemen, lalu bagaimana prosedurnya, seperti apa hasil amandemennya. Nah, mari simak penjelasan berikut. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya dalam video kali ini, atau dalam pembelajaran kali ini, peserta didik itu diharapkan mampu menelaah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diamandemen? Nah, amandemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan itu dilakukan agar Undang-Undang Dasar semakin baik, tentunya semakin lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan demikian, konstitusi kita akan dapat mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Nah, latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dirubah? Nah, tentunya ada dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi atau check and balance pada institusi-institusi kenegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang berikutnya, yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda. Yang berikutnya, memberikan kewenangan sangat besar kepada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang terakhir, rumusan dari Undang-Undang Dasar ini tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Nah, itulah beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang berikutnya, adakah dampak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap kita sebagai warga negara Indonesia? Perlukah kalian ketahui dampak dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dari negara yang bersifat subjektif atau kedaulatan dilakukan oleh MPR berubah menjadi objektif. Kedaulatan dilakukan menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 hasil amandemen. Yang kedua, rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3. Kita semua sebagai warga negara Indonesia tunduk pada hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat, bukan pemerintah atau negara. Yang kelima, adanya check and balance sebagai kontrol lembaga. Yang terakhir, rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden. Yang kedua, proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya setelah reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2002. Saat ini, wacana perubahan yang kelima ramai diperbincangkan publik. Nah, bagaimana tanggapan kalian dengan adanya wacana tersebut? Perlukah kalian ketahui bahwa pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan persoalan yang mudah. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Perhatikan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, isi dari pasal 37, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang berikutnya, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang berikutnya, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa langkah pertama dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mayoritas anggota MPR berkehendak untuk mengadakan perubahan. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan apabila dalam sidang MPR minimal 1/3 anggota mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peristiwa bersejarah yang diukir anggota MPR periode 1999 sampai dengan 2002. Perubahan ini dilakukan pada saat yang tepat di mana hampir seluruh elemen masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu sangat mendasar dan menghasilkan penyempurnaan atas hukum tertinggi yang sebelumnya dipandang kurang atau ada kelemahan dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita bernegara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hasil perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan presiden dan memberdayakan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam sidang umum MPR pada 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada 3 materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu bab tentang kekuasaan pemerintah negara, yang kedua bab tentang kementerian negara, yang ketiga bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan dalam sidang tahunan MPR 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat.
Perubahan kedua meliputi pemerintahan daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari 7 materi pokok, yaitu 1. Bab tentang pemerintah daerah. 2. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Bab tentang wilayah negara. 4. Bab tentang warga negara dan penduduk. 5. Bab tentang hak asasi manusia. Yang keenam, bab tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, bab tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Perubahan ketiga ini dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat menyangkut tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemilihan umum, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab tentang bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, bab tentang kekuasaan pemerintah negara. Yang keempat, bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, bab tentang pemilihan umum. Yang keenam, bab tentang hal keuangan. Yang ketujuh, bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kedelapan, bab tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam sidang tahunan pada tanggal 1 sampai dengan 12 Agustus tahun 2002. Pada perubahan keempat ini ditegaskan bahwa yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan lagi dengan Dekret Presiden 5 Juli 1945 serta dikukuhkannya secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR. Perlu kalian ketahui juga bahwa ada beberapa kesepakatan dasar dari MPR tidak akan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disampaikan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung stadtsaat berdirinya negara, kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan juga dasar negara. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mempertimbangkan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk. Yang berikutnya, yang ketiga, mempertegas sistem presidensial dengan tujuan memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Yang keempat, penjelasan ditiadakan, hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Yang terakhir, perubahan dilakukan secara adendum, yaitu tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah aslinya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.